Pertama-tama di sini saya mereset router A-nya terlebih dahulu. Di sini saya meresetnya menggunakan pulpen. Setelah direset, kita colokkan kabel PC ke port 2 dan kabel internet ke port 1. Nah, jika sudah masuk window, kita langsung saja ke sistem, lalu identity. Kita beri nama dulu router A-nya. Di sini saya beri nama router A Yanti. Setelah itu di apply OK. Lalu ke interface, klik Ether 1, lalu beri nama internet, lalu di apply OK. Kemudian Ether 2 nya diberi nama LAN, lalu di apply OK. Setelah itu ke IP address, klik tambah, kita isi IP addressnya dengan 192.168.10.1/24. Interface-nya diganti menjadi Ether 2, lalu di apply OK. Setelah itu ke IP DHCP client, klik tambah, interface-nya diganti menjadi Ether 1, lalu klik apply OK. Pastikan statusnya harus bound ya. Nah, jika sudah bound, kita lanjut ke IP firewall, ke NAT, lalu klik tambah, ke general, isi out interface-nya dengan Ether 1, lalu ke action diisi dengan masquerade, lalu di apply OK. Setelah itu ke routing SPF, klik tambah, kita isi networknya dengan 192.131.10.0/24, lalu di klik apply OK. Setelah itu klik tambah lagi, kita isi lagi networknya dengan 30.30.30.0/24, lalu di apply OK. Setelah itu ke IP web proxy, enable-nya dicentang, lalu portnya diganti menjadi 3128, lalu change administratornya diganti dan diisi dengan nomor absen, nama, dan juga nama sekolah. Setelah itu klik apply, lalu klik akses, klik tambah, kita ke DST host. DST hostnya diisi dengan bintang linux.org dan actionnya diganti menjadi Denny, lalu klik OK. Setelah itu ke IP firewall, klik tambah, ke general, chain-nya diisi dengan DSTNet, lalu klik protokol, klik DST port, diisi dengan 80,80,80,3128, lalu in interface-nya kita isi dengan Ether 2, lalu ke action diisi dengan redirect, lalu to portnya kita isi dengan 3128, lalu klik apply OK.
Setelah itu kita ke internet, kita setting internetnya terlebih dahulu. Klik Ether 2. Nah, IP addressnya kita isi dengan 192.231.10.2. Lalu default gateway-nya diisi dengan 192.231.10.1. DNS-nya diisi dengan 8.8.8.8 dan juga 8.8.4.4. lalu klik OK. Kita tunggu hingga ada internetnya. Nah, di sini sudah ada internetnya ya. Setelah itu kita lanjut konfigurasi router B. Sebelum konfigurasi, di sini saya reset dulu router B-nya. Saya resetnya menggunakan pulpen sama seperti yang router A. Jika sudah di reset, kita pindahkan kabel PC dari router A ke router B port 2, dan kabel PC kita pindahkan ke port 1 router B. Setelah itu kita masuk ke pinbox lalu ke router B. Nah, di sini sudah masuk. Kita langsung ke sistem lalu identity, kita beri nama dulu router B-nya. Di sini saya beri nama router B Yanti. Lalu diklik apply, oke. Setelah itu ke interface, kita klik Ether 1. Beri nama yaitu internet. Lalu klik apply OK. Kemudian Ether 2 nya kita beri nama LAN. Klik apply OK. Kemudian WLAN-nya kita hidupkan dulu. Lalu di sini modenya kita ganti menjadi public. Dan SSID-nya kita ganti, lalu diisi dengan nomor absen, nama, dan juga nama sekolah. Setelah itu klik apply lalu OK. Lanjut kita ke IP address, klik tambah. Isi IP addressnya dengan 192.132.20.2/24. Interface-nya diganti menjadi WLAN 1, lalu apply OK. Setelah itu ke IP DHCP client, klik tambah. Interface-nya tetap Ether 1 ya, lalu apply OK. Tunggu hingga bound. Nah, jika sudah bound, kita lanjut. Setelah itu kita ke IP root. Nah, untuk mengisi IP root ini kita perlu masuk dulu ke router A. Nah, kita masuk dulu ke router A. Ini sudah di router A, kita langsung lihat IP address router A. Nah, ini IP address router A. Kita kembali lagi ke router B. Nah, ini sudah di router B. Langsung kita isi, klik tambah. Kita isi IP addressnya yaitu 192.231.10.0/24.
gateway-nya diisi dengan 30.30.30.20, lalu di apply OK. Setelah itu ke IP firewall, lalu klik tambah, ke general, kita isi out interface-nya dengan letter 1, lalu ke action diisi dengan masquerade, lalu play OK. Setelah itu ke IP DHCP server, klik DHCP setup, lalu ganti dengan WLAN 1, lalu next. Nah, di sini kita tambahin yaitu 8.8.8.8, lalu next. Nah, untuk waktu kita ganti menjadi 8 jam. Lalu next, lalu klik OK. Nah, ini masih merah karena belum ada yang tersambung ya. Nah, ini sudah hitam karena sudah ada yang tersambung. Lanjut kita ke routing OSPF, klik tambah, networknya kita isi dengan 192.131.20.0/24, lalu klik apply OK, kemudian tambah lagi, networknya kita isi dengan 30.30.30.0/24, lalu klik apply OK. Setelah itu kita masuk lagi ke router A untuk memblokir Linux. Nah, ini sudah di router A, kita langsung aja ke IP firewall, ke virtual OS, lalu klik tambah. Nah, langsung aja kita ke bagian advanced, lalu di bagian kontennya diisi dengan linux.org, dan ke bagian action diisi dengan drop, lalu klik apply OK. Nah, sekarang kita ke bagian switch. Kita colokkan dulu kabel switchnya. Setelah itu kita pindahkan kabel internet dari router B ke switch port 1. Dan kabel tambahan yang pertama kita colokkan ke switch port 2, lalu dicolokkan ke router A port 1. Lalu kabel tambahan yang kedua kita colokkan ke switch port 3, lalu dicolokkan ke router B port 1. Dan kabel PC-nya kita pindahkan dari router B ke router A port 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut aja kita ke Chrome untuk melihat apakah sudah terblokir atau belum. Nah, kita ke Linux. Kita cek juga aplikasi lainnya seperti Lazada, takutnya ikut terblokir ya. Nah, di sini Lazada tidak terblokir. Kita lihat SMKN 1 juga tidak terblokir. Lalu kita ke Linux lagi. Nah, di sini Linuxnya sudah terblokir. Kita cek ke CMD. Kita ping router A-nya terlebih dahulu 192
231 10.1. Nah, ini sudah replay router A nya. Kita lanjut ping router B 192 131 20.2. Nah, router B juga sudah replay. Kita lanjut ping IP yang ada di HP, yaitu 192 131 20.1. Nah, ini juga sudah replay. Lanjut kita ke pinbox, ke router A kita akan ping router B di new terminal, yaitu ping 192 131 20.2. Nah, ini router B juga sudah terhubung. Nah, kita masuk ke router B untuk mengecek router A apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini di router B. Kita langsung aja ke new terminal, kita ping router A. Ping 192 231 10.1. Nah, ini router A nya juga sudah terhubung ya.